Semua di dalam kekristenan itu serba dipaksa. Contoh, ini aja contoh. Ini nama bukunya nih. Ini pemaksaan. Ini nama ini aja pemaksaan ini. Ini keterpaksaan. Seharusnya namanya Biblos. Ini dari Ten Commandments. Ya, Anoki, akulah Tuhan. Akulah Anohi Ha Adonai. Baru nanti lo Adonai. Nanti jangan ada padamu, jangan membangun lo semua lo. Ini huruf Ibrani. Yang teori penyembuhan Yesus Kristus itu menggunakan obat-obatan itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kan wama qataluhu wama shalabuhu walakin syubbiha. Yang disampaikan Ustaz Ki itu adalah sebenarnya versi Kristen. Iya, bukan versi saya loh, aja. Versi B. Orang Kristen yang bilang gini, berarti kamu nggak percaya sama Al-Quran. Gimana sih? Yang saya sampaikan ini versi Bible. Lo itu tadi bilang Yesus sembuh. Yang bilang Yesus sembuh itu Biblos. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada sore hari ini kami bersama Ustadz Kainama yang baru datang dari Palestina. Orang Kristen menyebutnya dari Israel. Padahal Nabi Israel, ya, nama Israel itu adalah berasal dari nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, betul. Ya, yang telah katanya di dalam Alkitab ini berhasil mengalahkan Allah, bertarung, berjibaku, bergulat melawan Allah, dan setelah perhelatan itu dimenangkan oleh Yakub alaihissalam. Kemudian Allah memberikan gelar sebagai Israel. Itu adalah kata Alkitab, ya. Demikian pemberitaan dari Alkitab. Ustadz, ya, ada satu hal, ya, yang menarik tentang satu ilmu untuk mengungkap sebuah kebenaran peristiwa dari adanya penyaliban Yesus untuk penebusan dosa. Kalau kita men-tracking jalan peristiwa ini akan diketemukan, Ustadz, titik kesimpulan apakah Yesus Kristus itu benar-benar disalib atau tidak. Ya. Apakah benar ia menebus dosa atau tidak. Nama ilmunya ini adalah ilmu rigor mortis. Mungkin untuk orang-orang yang terjun di bidang ilmu perikanan atau ilmu di bidang pertanian, ya, dan terutama perikanan, ya, pasti akan tahu ilmu tentang rigor mortis ini. Rigor mortis ini adalah tahapan-tahapan kematian, ya, proses kekakuan dari jenazah, dari mayat. Dan ilmu rigor mortis ini dipakai oleh orang-orang perikanan untuk menjadikan ilmu ini manfaatnya diambil sebagai proses dalam rangka supaya ikan itu tetap segar, Ustaz. Terutama orang-orang perikanan, Ustaz. Ya. Pasti akan tahu ini ikan hasil tangkapan atau hasil apa. Ikan yang dipancing ternyata, Ustaz, yang dipancing, ya, hasil pancingan itu akan lebih cepat membusuk. Oh ya.
daripada ikan yang di hasil tangkapan apa namanya? Jaring, jala. Dijaring di jala atau apa. Karena ikan yang dipancing itu dia melalui proses namanya teriakan, kesakitan, dan seterusnya. Dia tidak mau dia kesakitan, dia berteriak dan seterusnya, sehingga ikan itu karena melalui proses itu ada namanya proses rigor itu, sehingga dia akan mencapai lebih cepat pada pembusukan. Ikan lebih cepat busuk. Makanya para orang-orang yang terjun di perikanan itu cara memanen ikannya itu berpengaruh besar, sangat berpengaruh terhadap kualitas ikan itu, Ustaz. Kalau memanennya dengan penuh kasih sayang, ikan itu akan rela hati, ikhlas hati, mati dengan senang, mati dengan gembira. Ya. Dan itu ikan akan lama segarnya, dia akan segar lebih lama daripada ikan yang matinya itu secara terpaksa, tidak rela, kesakitan dan seterusnya. Ilmu rigor mortis ini kita tarik, Ustaz. Ya. Dalam proses kematian Yesus Kristus, kita akan cari ini, Ustaz, mata rantainya. Ya. Ikan yang rela hati berbeda dengan ikan yang sakit hati. Begitu. Sakit hati lebih cepat membusuk dan seterusnya. Pertanyaannya, Ustaz. Ya. Yesus ini kalau ia berjalan untuk penebusan dosa, apakah ia mati dengan rela hati atau mati dengan tidak mau, keterpaksaan, seperti ikan dipancing tadi itu? Sementara kalau kita mengambil data record dari Alkitab ini, Ya. kita akan memiliki satu data, beberapa data fakta bahwa Yesus itu tidak mau disalib, itu tidak mau. Dia tidak rela. Iya, dia tidak mau. Bukan tidak rela, tidak mau dia. Kepada seluruh pemirsa, bisa ikuti saya. Pemirsa semuanya bisa membuka kitab Lukas pasalnya 22 ayatnya 44. Ini mudah sekali dihafal. Lukas 22:2:44. Di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 44, ini untuk menghafalkan saja. Tetapi kita ambil dari ayat sebelumnya, yakni ayat nomor 43. Bercerita tentang proses sebelum kematian Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu bertemu dengan malaikat untuk dikuatkan oleh malaikat, dimotivasi begitu. Jadi maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus Kristus ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat. Pertama, kalaulah Yesus itu Tuhan, tidak mungkin diberikan kekuatan oleh malaikat. Seharusnya malaikat yang diberi kekuatan oleh Yesus Kristus. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang ayat 44. Ia sangat ketakutan. Jadi karena bertemu dengan malaikat, ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi keringatnya itu bukan keringat biasa, tetapi keringatnya keringat darah, bertetesan, bercucuran sampai ke tanah itu. Kalau kita melihat, kita coba cek di Google, di Wikipedia. Di Wikipedia, Bapak Ibu bisa ketik penyaliban Yesus. Nah, penyaliban Yesus seperti ini. Minta tolong dibantu ya. Dari penyaliban Yesus ini kita klik ya. Ketemu Wikipedia. Oke, sudah ketemu Wikipedia. Kemudian ketemu page namanya penyaliban dan kematian Yesus. Kita cari di sini kronologi kematian Yesus. Kemudian pilih penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Ya, terus pilih tadi itu.
penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Diklik. Kemudian kita akan ketemu di Taman Getsemani. Ada tulisan di Taman Getsemani di sini. Kemudian kita akan ketemu lagi di sini. Namanya ini. Ayat yang saya bacakan tadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kondisi keringat darah ini dikenal di dunia medis sebagai hematidrosis. Kita klik hematidrosis. Saya bacakan, hematidrosis adalah kondisi yang sangat jarang terjadi, di mana seseorang mengeluarkan keringat darah. Hal ini terjadi jika orang itu mengalami tekanan batin atau stres yang sangat berat, misalnya menghadapi kematian. Beberapa rujukan sejarah mencatat adanya kondisi semacam ini. Yang terkenal adalah tulisan Leonardo da Vinci mencatat mengenai seseorang tentara yang berkeringat darah sebelum perang dan orang-orang yang secara tak terduga dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, tulisan di Injil Lukas tadi itu, ketika Yesus bertemu dengan malaikat. Dia ketakutan bertemu dengan malaikat tadi sampai berkeringat darah. Jadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, beberapa saat menjelang penangkapan yang berlanjut dengan hukuman penyaliban, mengalami hematidrosis. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, hematidrosis. Itu proses orang ketakutan dan tidak mau, tidak rela. Sama seperti ikan tadi, ikan yang tidak rela mati, dia akan cepat membusuk. Nah, kalau kita tarik garis merahnya, Ustaz, berarti Yesus ini tidak rela disalib. Oh, ketakutan. iya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Muslim, mengapa kita selalu diajarkan secara alamiah Ya. bukan secara paksaan? Perhatikan, apapun syariah Islam itu diajarkannya sebagai kewajiban, Ya. bukan sebagai paksaan. Perhatiin deh, dari kecil nih ya, Islam, anak-anak itu tidak pernah digebotin sama emak bapaknya, dipukulin pakai misalnya ngaji sana, teman-teman udah pada ngaji, si ustazah udah nungguin di musola. Nggak ada. Kalaupun ada orang tua yang memanggil guru ngaji ke rumah, nggak ada anaknya dipukulin pakai gesper misalnya. Mandi sebentar lagi ustazah datang. Nggak ada. Pasti bilangnya gini, abang, jam 4. Cuma ngomong jam 4 aja anak udah lari. Lari itu. Mandi. Kenapa? 4:30 ustazah datang. Ya. Kalau yang di rumah nggak ada tuh pemaksaan. Karena apa ya? Kalau udah gede itu anak pasti gini. Sama teman-teman yang ngomong, maaf ya, kenapa? Aku sholat dulu ya. Kenapa? Gak enak, aku belum sholat. Apa ya? Jadi itu hal yang apa ya? Hal yang alamiah gitu ya. Nggak ada orang Islam gini. Ya. Oh, sholat zuhur, udah zuhur belum? Sholat zuhur. Oh, enggak, awas loh, gua gebugin. Nggak ada. Bahkan sampai anaknya minta izin menikah di gereja, saking sayangnya ini, orang tuanya bilang gini, coba kamu belajar dulu nak, agama calonmu itu yang di gereja itu, coba kau belajar dulu ya, nanti supaya kamu ke gereja nanti sama calon suamimu itu lebih ringan. Begitu anaknya mempelajari kekristenan, mundur, nggak mau dia. Kenapa? Banyak hal yang bertentangan. Di antaranya apa? Pemaksaan. Semua di dalam kekristenan itu serba dipaksa. Contoh, Ustadz Afwan, Ya. ini aja contoh. Ini nama bukunya nih. Ini pemaksaan.
Sebelum kita ke inti tema ya, tentang kematian Yesus. Dia terpaksa apa enggak? Ini nama ini aja pemaksaan ini. Ini keterpaksaan. Seharusnya namanya biblos. Atau B-I-J-B-L-E. Bible. Bahasa orang Walanda. Karena yang bawa ke sini orang Walanda. Alkitab ini kapan timbulnya? Tahun 1900-an. Ini tadinya nggak ada ini Alkitab. Kenapa? Dipaksa ada nama Alkitab supaya bisa mempengaruhi umat Islam murtad. Karena Alkitab ini bahasa Quran. Al-Quran itu namanya Alkitab. So tahu Ustadz Ki? Ustadz Ki, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab. Zalika itu. Zalika al-kitab digabung jadi zalikal kitab. Kalau dipisah itu dua kata. Ada zalika yang artinya itu, kata tunjuk, dan Alkitab digabung dua kata itu jadi zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Sedekahullah. Nama Al-Quran itu Alkitab. Diambil karena mereka pikir orang Islam nggak tahu. Orang Islam cuma tahunya kitab sucinya namanya Al-Quranul Karim. Enggak. Diambil, dipaksa masuk sini, dijual, dan didirikanlah lembaga yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Ini baru ini. Yang benarnya apa ini? Nederlands Bijbel Genootschap. Tuh, pelan-pelan ya. Nederlands Bijbel Genootschap. Artinya keluarga pencinta Bible. Diganti jadi Lembaga Alkitab. Ini pemaksaan ini. Supaya orang Islam terpengaruh dan ikut murtad. Banyak gak yang murtad? Banyak. Termasuk artis. Begitu dia ada merit sama suaminya yang Kristen, sekarang nyesel. Kenapa? Suaminya main gila. Dan di Kristen nggak boleh cerai. Mau digebukin sama lakinya, lakinya peminum, lakinya zina di depan mata dia. Di dalam Kristen tidak boleh bercerai. Makan pencarian lo. Orang tua sudah bilang dari jauh-jauh hari. Siapa namanya artisnya? Ada, lagi rame sekarang. Oh, lagi rame? Oh iya, jelas dong. Kita kan update terus. Jadi Ustadz tuh kalau nggak update ketinggalan zaman. Siapa Bunda namanya artis? Ada, nanti sebutin sendirilah. Ada artis perempuan muslimah, begitu nikah karena suaminya karesteng, dia ikut jadi karesteng. Nggak taunya lakinya zina. Nanti bisa dicari. Malah dia gini bilangnya, karena udah terpaksa malu ya, udah keterlanjuran malu. Di wawancara ada di media sosial. Ada, dia bilang gini, oh, roh Tuhan berbicara kepadaku. Aku tidak bisa bercerai dengan suamiku. Terus dia bilang gini, ini kan saya dengar, maaf ya, agak terganggu ya. Kenapa? Dia berikan kepada suaminya. Setiap kali dia dengar suaminya mau berzina dengan perempuan itu, karena ajaran agamanya tidak bisa berzina, tidak bisa bercerai, dia kasih. Ini pikiran apa? Karena terpaksa. Udahlah, nanti cari sendiri. Ya. Ya. Keterpaksaan itu sudah dimulai dari halaman pertama. Keterpaksaan berikutnya, nah ini, Ustaz, Tuhan ini orang Kristen sama orang Islam itu beda. Jangan disama-samain. Ustaz Ipung gimana sih pakai nama tuh? Kita beda. Tuhan di sana bukan yang benar, kami yang benar.
Orang Kristen, Tuhan kami namanya YHWH. Wah. Yahweh. Udah gitu namanya Yesus Kristus. Ih, sebel gitu. Sebel aja gitu. Paksa, itu paksa yang kedua. Paksa yang pertama ini ya. Paksa yang kedua, bukan itu Ustaz. Yang kita langsung bawa dari Kairo. Ini kita dari Kairo jauh Ustaz. Nah, itu. Halaman pertama saja. Ustadz boleh kasih lihat. Nama Tuhannya orang Kristen itu sebetulnya bukan YHWH, bukan Yesus Kristus, tetapi Allah. Ini. Fil bad'i khalaqallah. Ayat pertama dalam kitab Torah itu menyebut nama Allah. Karena orang-orang Yahudi di sana, Yahudi Arab, orang Arab Yahudi pasti menyebut nama Tuhannya ya Allah. Oke, Gitu. di sebelah kirinya itu bahasa aslinya. Paling bisa. Iya. Bacaannya Beresit Iya. bara Elohim. Beresit bara Elohim. Elohim itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tinggi. Ya Allah. A'la. Alladzi khalaqa fasawa waladzi qadara fahada waladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa ila masyaallah. Siapa? Dipaksa berubah. Nah, sudah ya, sudah dua tuh di depan. Nah, sekarang kita langsung ke Ustadz Ipung punya tema. Apakah itu? Kematian yang dipaksakan, ya kan? Matius 26:39. Matius 26:39. Ya, yang Orang Islam nggak paksa Yesus mati. Orang Islam bilangnya wa ma qatal wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Sayang, yang memaksa Yesus mati karesteng. Silakan 26:39. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Iya. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Biarlah semua ini atas kehendak atas kehendak, bukan atas kehendak Kehendakku yang jadi. gitu. Iya. Artinya dia ikhlas ya itu. Dan Jikalau mungkin cawan ini ya Allah, iya. jangan terjadi kepadaku. Coba saya bukakan Ustadz ya. Iya, Matius 26:39. 39. Nggak ada dia ikhlas ridho. Ya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dia nggak rela, nggak mau dia mati, nggak mau. Yohanes 11:49 sampai 53. Ya, silakan Ustaz. Ya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Sekali lagi, ia berapa? Bernubuat. Berarti yang bernubuat itu untuk kematian Yesus, perjanjian lama atau Kayafas imam? Kayafas. Kayafas, silakan teruskan. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Wih, keren nubuatnya. Iya. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yesus nggak rela. Ya. Karena kematian Yesus itu terpaksa. Kenapa? Yesus mati bukan untuk menebus dosa, tapi Yesus mati untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang tercerai-berai menurut nubuatan imam besar namanya
Kayafas. Itu yang pertama, sudah? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Ini keterpaksaan yang pertama nih. Nih. Ya. Ini keterpaksaan yang pertama. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakallah dimanapun Anda berada. Ikan, kata Ustadz Ipung, yang mati dalam keadaan terpaksa akan cepat busuk daripada ikan yang diambil atau dipanen atau dikonsumsi secara baik-baik, Mati secara damai. mati secara damai, dan yang mengambil itu orang-orangnya dengan penuh kasih sayang. Ketika kita beragama, muslimin wal muslimah rahimakumullah, ketika kita beragama dengan penuh damai, tidak akan busuk. Tidak akan busuk. Maksudnya busuk tahu? Orang tahu niat kita jelek gitu, ngerti kan? Misalnya ikut kajian kemana-mana gitu ya. Lalu ada ustadz-ustadz yang jadi ustadz gitu ya. Nggak tahunya lihat hatinya busuk. Nggak lama tuh pasti kebongkar, wallahi, pasti kebongkar, wallahi. Ya, bawa lari duit lah, main gila lah, ya nggak? Di rumah manis-manis, nggak tahunya punya bini lagi di Kerawang, misal, jangan dia masukin hati. Ustadz nih kalau ngomong suka membuat kita penasaran siapa sih, asik. Ntar abis kalau kamera sudah selesai baru saya kasih tahu. Inisialnya N udah tadi, ya. Ini nomor 1. Nomor 2 tadi ini halaman pertama, ya, keterpaksaan. Keterpaksaan yang ketiga tadi yang saya bilang, Yesus itu, Isa alaihissalam nggak mau disalib. Kenapa? Karena kematian dia disalib itu bukan kehendak Allahnya, melainkan kehendak seorang laki-laki imam besar di Yerusalem namanya Kayafas. Lalu Ustadz Ipung menghubungkan antara rigor mortis, yaitu tahapan-tahapan kekakuan. Kalau mortis itu kan kematian. Kematian. Jadi kekakuan mayat dalam proses kematian ya. Oke. Baik, buktinya untuk Yesus tidak mati apa rigor mortis? Jadi tadi ikan yang mati. Iya. Oke, kita pindahkan ikan itu kan Ustadz Ipung menarik garis merah kan? Iya. Dengan kematian Yesus kan? Iya. Apakah Yesus benar mati atau tidak? Iya. Apakah ada hubungannya dengan rigor? Iya. Atau mortis, mortality, immortality dan mortality? Baik, begini. Itu gampang sekali dibuktikannya. Strong Concordance G4666. Wih, apa itu Ustaz G? Ya kasih lihat Ustaz. Smyrna. Seperti ini. Tuh tulisannya itu tulisan Yunaninya, koine. Ini Yunani koine. Iya. Bacanya Smyrna. Smyrna. Kita akan dengarkan bagaimana suaranya. Strong's G 4666 Smyrna. 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 Smyrna adalah resin. Resin itu getah dari pohon mur. Makanya dia bilang tadi Smyrna. Ini Ustaz, pronunciation-nya Smyrna. Smyrna, ya. Smyrna. Ya, oke. Pohon mur itu apa? Pohon sejenis pinus. Kalau kita lihat pinus tahu pinus ya? Cipanas banyak, Bogor banyak pinus. Kebun pinus. Terus buahnya jatuh tuh. Yang coklat tuh, yang kayak gitu tuh. Sering kita lihat di pohon terangnya saudara kita Kristen. Itu kalau diolah atau dipanaskan, keluar minyak, baru diperas. Namanya resin. Bening banget. Kalau lama, dia bisa keras, ngerti gak? Jadi kayak, misalnya orang resin itu, kunci foto, ya kan? Terus dibungkus resin, ngerti gak? Di dalam bening gitu ya, di dalamnya ada gambar kita gitu kan, resin. Ya. Iya, yang kayak gitu, yang bagus-bagus itu hiasan, ya kan, bening dia, keras dia itu, getah pinus. Tapi yang terutama orang mengambil Smyrna itu untuk apa? Obat luka, merapatkan luka kulit yang terbuka, robek, dicampur apa? Mur dan G250 sekarang.
Strong Concordance G250. Bible menceritakan, Alkitab, saudaraku sayang muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan saudaraku sayang para penonton setia Ayasofya yang Kristen Katolik. Ya. G berapa, Ustaz? G250. Ada dua bahan yang dicampur oleh seorang laki-laki yang namanya Yosef dari Arimatea ketika menurunkan tubuh Yesus. Itu bacanya adalah aloe, aloe. Strong's G 250. Alae. Iya, aloe. Apa sih aloe ini? Ustaz Kenny apa sih? Jangan masih. Buka aloe. Coba diterjemahkan bisa. Aloe salin. Kita pengen tahu aloe apa? Dibalurkan kepada tubuh Yesus yang katanya diturunkan dari salib sebelum maghrib. Yang nurin ada dua orang, namanya Joseph dari Arimatea. Yang kedua, saudaraku sayang Kristen, dengar baik-baik. Yang kedua namanya ada seorang ahli apa? Ahli Taurat. Ahli Taurat. Siapa namanya tuh? Lupa. Tuh, lihat. Kebaca nggak, Ustazah? Gedein sok mangga. Gak bisa. Lidah buaya. Lidah buaya. Bohong Ustaz Ki. Loh, ini ada di Bible kok, gimana? Jadi Smyrna atau resin pinus dicampur sebanyak 30 kilo, dibalur ke seluruh tubuh Yesus. Aloe atau lidah buaya adalah dari zaman doe-loe, bukan zaman dulu. Artinya sebelum zaman dulu. Doe-loe. Dari zaman doe-loe, lidah buaya itu untuk luka. Dicampur sama Smyrna seberat 30 kilo, bayangin coba. Dibalur ke seluruh tubuh Yesus. Ditinggalkan di dalam satu goa. Kemarin saya ke sana, saya bilang sama orang, Ustaz, ini ada makamnya ibu, bukan itu bukan makam Yesus. Kenapa? Bukan, Yesus bukan di sini. Makam Yesus itu goa di dekat Hakaldama, masih 8 kilo lagi dari sini. Oh ya, berarti ini apa? Antum dibohongin sayang. Orang Kristen dibohongin. Nggak ada kubur Yesus sampai sekarang. Mana ada kubur Yesus? Yesus kalau ada kuburnya tuh dia nggak naik ke atas kali. Allah kan ngangkat kan? Diangkat oleh Allah. Karena Allah cinta, diselamatkan. Makanya wa makataluhu wa ma salabuhu walakin subihalakum. Gitu maksudnya. Jadi saudaraku Kristen Katolik, orang Islam tidak ada yang menghujat Tuhanmu. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang cinta dan memuliakan Yesus cuma kami. Karena kami tahu urut-urutan ceritanya. Dia itu dibalur sama Smyrna dan aloe. Dibalur semuanya. Dibaringkan di goa. Selama mungkin 26 sampai 28 jam. Orang bilang dia di dalam kubur 3 hari 3 malam. Enggak. Jumat sore sampai sebelum subuh hari Minggu. Itu bukan 3 hari 3 malam. Bukan. Malam Sabtu, malam Minggu. Hari Minggu subuh udah bangun, berarti cuma 2 malam setengah. Kenapa dia bangun? Dia bangun bukan dibangkitkan. Kenapa? Udah seger. Dibalur itu semua, luka-lukanya, dibaringkan, ditutup sama lampin nama kainnya. Kain lampin adalah kain terbaik. Dari mana? Irak. Pada saat itu lampin tidak diproduksi di Yerusalem, tapi dari Irak. Bentuknya kayak gimana? Ustadz Arin Afwan atau siapa? Tabung itu yang saya bawa tadi, tabung itu apa? Di tas merah. Bentuknya sama seperti papiri. Apa ininya tuh? Apa? Tenunannya sama kayak papirus. Saya di Kairo, Ustadz Ipung, alhamdulillah dapat beli papirus.
Ini asli papirus dari Kairo. Ya, kita buka ya, Ustaz? Ya. Boleh ya? Ini masih ada bondnya lagi, Masya Allah. Sombong amat Ustaz ke. Atuh Kairo kapan lagi? Ya. Nah, kalau kita lihat begini, ini hurufnya huruf Ibrani nih. Ini dari Ten Commandments. Ya. Anoki, akulah Tuhan. Akulah Anohi ha Adonai. Baru nanti lo Adonai. Nanti jangan ada padamu, jangan membangun lo semua lo. Ini huruf Ibrani. Tapi saya nggak mau kasih lihat huruf Ibrani. Lihat di sambungan-sambungannya. Lihat ini nih. Ini asli nih. Ini kertas ini dibuat dari papiri. Batang dia aslinya. Wallahi, saya baru tahu kertas papiri dari batang-batang yang kayak rumput yang tumbuh di pinggir Laut Merah. Bulat dia, Ustazah. Bulat-bulat, digeprek, direndam. Kalau direndam dia ngelebar, disatuin. Nah, kain linen itu kayak gini, kayak kain kasak. Ditutup semua tubuh Yesus, dibilangnya kain kafan. Bukan, itu bukan kain kafan. Kain kasak itu untuk apa? Perban. Dimasukin ke dalam goa. Goa itu suhu ruangan antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Tempatnya sampai sekarang masih ada. Masih ada itu tempat. Bukan kubur Yesus. Goa. Wallahi, tempatnya di mana? Hakal Dama. Nonton deh Ayah Sofia episode saya yang berikutnya. Ih sombong. Tuh. Udah hitam, kalau bukan kita yang muji siapa lagi? Ya kan? Ya kan? Kita puji sendiri. Saya bikin episode khusus, kirim ke Ustaz Ipung, naikin di Ayah Sofia. Tempatnya ada sampai sekarang, wallahi. Itu tempat kubur itu menghadapnya ke kiblat. Orang Yahudi punya kiblat. Ada. Apa? Aqsa. Semua nanti nonton deh. Itu semua makam itu menghadapnya ke Aqsa. Orang Yahudi tahu kenapa ini menghadap ke Aqsa. Kiblat kami. Orang Yahudi menghadap ke Aqsa. Makamnya Raja Daud. Ini Masjid Kibli Aqsa yang kubahnya hitam. Ini di bawahnya. Udah nonton dong yang tadi videonya yang saya ke kubur Daud. Raja Daud itu Raja Daud Muslim. Atau di atasnya masjid. Emang agamanya apa Daud? Muslim. Kuburnya di bawah Aqsa. Udah ya. Rigor? Ya. Rigor mortis. Morti. Gambarannya sama Yesus. Jelas. Kenapa? Yesus, kekakuan tubuhnya jadi lembut. Karena apa? Aloe vera atau lidah buaya. Demikian Ustaz. Itu kata orang-orang bilang, terutama orang Kristen. Ya. Yang teori penyembuhan Yesus Kristus itu menggunakan obat-obatan itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang disampaikan Ustadz K itu adalah sebenarnya versi Kristen. Iya, bukan versi saya loh, versi orang Kristen yang bilang gini, berarti kamu nggak percaya sama Al-Quran. Gimana sih? Yang saya sampaikan ini versi Bible. Kalau saya sih udah jelas, saya mah orang Islam. Saya mah nggak percaya Yesus mati. Gimana? Loh itu tadi bilang Yesus sembuh. Yang bilang Yesus sembuh tuh Biblos. Kalau saya mah Islam. Allahku sayang sama Yesus, si gondrong ganteng itu. Diangkat, diselamatkan. Nanti dia balik lagi, ngapain? Membunuh Dajjal. Jelas. Berarti apa Ustadz K tidak percaya Quran? Harusnya nu gelo baran. Saya mah percaya Quran. Nggak ada yang bisa mengusik. Yang tadi saya sampaikan, Yesus sembuh itu adalah versi Bible. Yang membuat Al-Quran menjadi adalah kitab suci yang benar. Kenapa? Mereka selalu punya keraguan.
tentang kematian Yesus. Yesus mati apa enggak? Yang dibunuh Yesus apa bukan? Sampai detik ini semua orang Kristen di dunia tidak pernah ada yang punya kepastian. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau ada yang bilang Yesus benar, saya bisa pastikan Ustadz Kainama bohong. Saya bisa pastikan Yesus mati disalib. Pertanyaan gampang aja. Disalibnya jam berapa? Tempatnya di mana? Ustadz ketik Ya. studi kamus Alkitab Sabda, tempat dia disalib jam berapa dan di mana. Gampang banget. Kalau memang Yesus disalib ya. Kalau orang Islam jelas, kita tidak bilang disalib. Wa makataluhu tidak dibunuh, wa masalabuhu tidak disalib. Sudah diklik. Nanti di sebelah kanan ada kotak kosong. Ya. Ada kotak kosong. Ketiknya Golgota. Gampang aja. Ini kan tempat Yesus disalib. Menurut saudaraku sayang Kristen, jangan cepat kejang-kejang, santuy aja. Golgota, kemudian Golgota. Kok Ya. gol sih? Studi kamus Alkitab Sabda. Nanti di kotak kosong sebelah kanan tulis Golgota. Sudah? Studi kamus Alkitab Sabda diklik, lalu tulis Golgota ada. Oke, sudah ketemu Ustazah, Bunda? Geser ke bawah, cari Golgota Ensiklopedia. ya. Sudah? Paragraf kedua. Dua tempat, silakan Ustaz. Ya. Ini ya. Ini teksnya, naskahnya seperti ini. Ini Bible ya yang tulis ya, bukan Kainama. Ya. Ya. Kita akan baca yang paragraf kedua. Paragraf kedua ya. Dua tempat di Yerusalem kini dianggap sebagai tempat salib dan makam Tuhan Yesus, yakni gereja makam suci dan taman makam yang umum dikenal. Gereja makam suci menandai tempat sebuah kuil bagi Venus yang dipindahkan oleh Kaisar Konstantin karena dianggap berada di atas tempat suci itu. Demikianlah tradisi itu dapat ditelusuri sampai paling sedikit ke abad 4. Tapi mengingat tindakan dan aktivitas Titus pada abad pertama dan Hadrianus pada abad kedua yang luar tembok kota pada yang meruntuhkan kota Yerusalem, ya, maka tradisi itu harus dipandang sebagai tidak pasti. Tidak pasti. Terus Penggalian baru-baru ini memastikan bahwa gereja makam suci terletak di luar tembok kota pada masa Kristus. Tapi umur makam di dalam gereja itu lebih muda dari jadi tidak otentik. Tidak pasti dan tidak otentik. Sudah, terus. Taman makam untuk pertama kalinya diusulkan sebagai Golgota pada tahun 1849. Oke, terima kasih. Itu yang sekarang didatengin oleh saudaraku tersayang tercinta Kristen dan Katolik. Kesana bilang, ini makam, ini kubur Yesus. Itu dibikin orang bule pada tahun 1849. Namanya Jenderal George dari Inggris. Itu bukan tempat salib Yesus Golgota dan bukan kuburnya. Kuburnya mah nggak tahu di mana, nggak ada. Demikian Ustaz. Baik, kesimpulan kalau kita tarik garis benang merahnya, berarti Yesus tidak rela dia ditangkap, dia tidak rela untuk dibunuh, dia tidak rela untuk disalib, sehingga dia tidak ada ceritanya Yesus itu menebus dosa. Dan kalau kita lihat ya, dari semua peristiwa kematian Yesus, banyak yang meragukan, termasuk para ilmuwan siapapun banyak yang meragukan apakah dia mati atau tidak. Dan ini bisa dipastikan bahwa kematian Yesus Kristus itu juga diragukan. Dan kesimpulannya adalah, silakan pemirsa boleh mengambil kesimpulan secara bijaksana. Demikian kita akhiri, semoga menjadi manfaat untuk semuanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan kegiatan sesi pensyahadatan. Ibu Sonia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ananda Jesslyn Tialestari. Eau de Parfum, parfum Hagia Sophia Alexandria.
Ini untuk yang Alexandria ya. Kalau ini kayaknya kuat ya, kayaknya kalau di baju juga bisa sampai udah dicuci juga masih tahan kayaknya. Kalau yang Alexandria ini enak banget soalnya baunya tuh mirip mint, citrus mint, tapi yang masih ada woody-woodinya gitu. Ini tahannya berapa jam, Pak? 8 sampai 12 jam. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim